di atas kepala. Di pinggir jalan yang ramai tapi terasa sepi buat seorang bapak penjual air mineral, beliau berdiri sambil memegang gerobak kecilnya. Botol-botol air tertata rapi, tapi dari tadi hampir tak ada yang berhenti. Sesekali beliau mengelap keringat, matanya menatap jalan, berharap ada rezeki yang mampir. Bapak itu sebenarnya sudah lelah. Sejak pagi berkeliling, naik turun trotoar, menahan panas dan debu. Tapi demi keluarga di rumah, beliau tetap bertahan. Setiap botol air yang terjual punya arti besar, buat beli beras, buat ongkos besok, buat menyambung hari. Tiba-tiba, datanglah seorang abang menghampiri. Pakaiannya sederhana, wajahnya ramah. "Pak, air mineralnya berapa?" tanyanya. Bapak itu langsung sigap, senyumnya muncul walau tipis. "Yang kecil segini, Bang, yang besar segini," jawabnya pelan. Abang itu melihat ke dalam gerobak lalu terdiam sebentar. "Pak, kalau saya borong semua, bisa," katanya santai. Seketika, bapak itu bingung. Matanya membesar, tangannya gemetar sedikit. "Borong semua, Bang?" Tanyanya memastikan suaranya bergetar antara kaget dan tak percaya. "Iya, Pak, saya borong," jawab si abang dengan senyum. Bapak itu terdiam. Bukan karena ragu harga, tapi karena hatinya campur aduk. Kaget, senang, dan hampir tak percaya. Seumur jualan, jarang sekali ada yang mau memborong air mineralnya sekaligus. "Beneran?" "Iya, Pak. Beneran." Saat uang diserahkan, bapak itu menunduk. Tangannya menerima dengan hati-hati, seolah takut ini cuma mimpi. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bang." "Terima kasih," ucapnya lirih. Suaranya pecah. Senyum yang sejak tadi ditahan akhirnya lepas, bercampur haru. Abang itu hanya menepuk pundak bapak tersebut. "Semoga berkah ya, Pak. Semoga jualannya selalu lancar." Bapak penjual air mineral itu mengangguk berkali-kali dan menguar lembut. Ibu pemilik warung berdiri di balik meja. Wajahnya lelah, tapi tetap ramah. Sejak pagi, ia sudah berharap jualannya hari ini bisa habis, karena hasilnya akan dipakai untuk kebutuhan keluarga di rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pembeli. Penampilannya sederhana, tutur katanya sopan. Ia melihat-lihat menu sebentar, lalu tersenyum dan berkata dengan suara pelan, "Bu, saya borong saja semua nasi dan lauknya." Ibu itu terdiam sejenak. Matanya membesar, antara kaget dan tak percaya. "Semua, Nak?" tanyanya memastikan. "Iya, Bu, semuanya." Tangan ibu itu sedikit bergetar. Ia menutup mulutnya, menahan haru. Tak disangka, di tengah hari yang ia kira akan berjalan biasa saja, Allah menghadirkan rezeki lewat orang yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Berkali-kali ia mengucap syukur, matanya berkaca-kaca. Namun kisah ini tak berhenti sampai di situ. Setelah semua dagangan diborong, si pembeli tidak langsung pergi. Ia membantu ibu itu membungkus nasi dan lauk menjadi beberapa porsi. Lalu ia berkata, "Bu, nasinya jangan dibawa pulang semua. Kita bagi-bagikan saja ke orang-orang yang lewat, ke tukang becak, pemulung ojol, atau siapapun yang membutuhkan." Ibu itu terdiam lagi. Hatinya terasa hangat. Ia mengangguk, lalu dengan senyum tulus ikut membagikan nasi. Setiap porsi yang diberikan selalu disertai doa dan ucapan terima kasih. Orang-orang yang menerima tampak kaget sekaligus bahagia. Ada yang tersenyum lebar, ada yang menunduk haru, bahkan ada yang berulang kali mengucap syukur. Di sela-sela membagikan nasi, si pembeli menyampaikan nasihat dengan lembut, bukan dengan nada menggurui. "Bu, rezeki itu bukan cuma soal banyak atau sedikit. Kadang Allah kasih lewat tangan kita, supaya kita belajar berbagi. Kalau kita ikhlas, insya Allah rezeki itu nggak akan putus." Ibu itu mengangguk pelan. "Iya, Nak, hari ini saya benar-benar belajar. Ternyata bahagia itu bukan cuma karena dagangan habis, tapi karena bisa melihat orang lain ikut tersenyum." Warung nasi itu akhirnya kosong. Bukan karena sepi, tapi karena semua sudah habis. Habis diborong dan habis dibagikan. Yang tersisa bukanlah piring dan etalas kosong, melainkan rasa syukur yang penuh di hati. Kisah sederhana ini mengajarkan kita satu hal penting. Saat rezeki datang lebih, jangan hanya dinikmati sendiri. Karena rezeki yang dibagi justru akan terasa lebih bermakna. Kadang, satu porsi nasi yang kita berikan bisa menjadi pengalaman. Sudah hampir setengah hari ia berjualan. Sejak pagi ia dorong gerobak, berharap sotominya bisa habis seperti biasanya. Tapi hari itu terasa berbeda. Pembeli sepi. Sesekali ada yang lewat, tapi hanya melirik, lalu pergi. Bapak itu tetap tersenyum meski di dalam hatinya ada rasa khawatir. Ia tahu kalau dagangan tak habis, modal bisa tergerus. Sementara di rumah ada keluarga yang menunggu. Tiba-tiba, dari kejauhan, datang seorang abang dengan langkah santai. Wajahnya ramah, matanya menatap gerobak sotomi itu dengan penuh perhatian. Ia berhenti, tersenyum, lalu bertanya, "Pak, sotominya masih banyak?" Bapak itu mengangguk pelan.
Masih, Bang. Silakan kalau mau. Abang itu melihat-lihat, lalu kembali bertanya, kalau saya borong semuanya, bisa, Pak? Mendengar itu, bapak penjual soto mie langsung terdiam. Matanya membesar, wajahnya kaget, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tangannya yang memegang sendok kuah sampai berhenti bergerak. Diborong semua, Bang? Tanyanya memastikan suaranya sedikit bergetar. Iya, Pak. Semua. Saya mau borong, jawab si abang sambil tersenyum. Bapak itu terdiam beberapa detik. Ada rasa haru yang tiba-tiba naik ke dadanya. Pagi hingga siang yang berat, rasa capek mendorong gerobak, pikiran tentang biaya hidup, semuanya seakan runtuh dalam satu momen itu. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, ucapnya lirih, sambil mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Dengan tangan gemetar, bapak itu mulai menyiapkan soto mie. Kuah panas dituangkan, mie diambil, risol dan kikil disusun rapi. Setiap mangkok terasa istimewa, karena hari itu bukan sekadar tentang jualan habis, tapi tentang rezeki yang datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Setelah semua selesai, si abang menyerahkan uangnya. Jumlahnya lebih dari cukup. Bapak itu menatap uang tersebut, lalu menatap wajah si abang, seakan ingin mengucapkan banyak hal, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Terima kasih banyak, Bang, katanya akhirnya dengan suara bergetar. Semoga Allah membalas kebaikan Abang. Si Abang hanya tersenyum. Amin, Pak. Semoga jualannya selalu lancar. Gerobak yang tadinya penuh kini kosong. Wajah bapak penjual soto mie yang sejak pagi murung berubah menjadi senyum lebar. Ada lega, ada syukur, dan ada haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari itu bukan cuma soto mie yang habis. Beban di hati bapak itu pun ikut terangkat. Sebuah kejutan sederhana tapi penuh makna. Spal di pinggir jalan tampak berkilau, panasnya naik sampai ke kaki. Di sudut jalan yang sederhana, berdirilah seorang bapak penjual soto mie dengan gerobak tuanya. Cat gerobak sudah mulai pudar. Roda berdecit tiap kali didorong. Tapi dari sanalah ia menggantungkan harapan untuk hari ini. Sejak pagi buta bapak itu sudah bangun. Ia menyiapkan kuah soto mie dengan penuh ketelatenan. Merebus tulang, memotong mie, menyiapkan risol dan kikil, semuanya dilakukan sendiri. Setelah salat subuh, ia mulai mendorong gerobak, pelan tapi pasti, menyusuri jalan demi jalan. Setiap langkah adalah doa, setiap dorongan adalah harapan agar dagangannya laku. Namun hari itu terasa berat. Waktu terus berjalan, jarum jam semakin siang, tapi pembeli tak kunjung ramai. Sesekali ada orang berhenti, tapi hanya membeli satu mangkok, lalu pergi. Bapak itu tetap tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa cemas. Ia memandang panci kuah yang masih penuh, mie yang belum banyak berkurang. Kalau sampai sore masih begini, gimana ya? Pikirnya. Di rumah, ada istri yang setia menunggu. Ada kebutuhan dapur yang harus dipenuhi. Ada tagihan yang tak bisa menunggu. Semua itu membuat langkahnya terasa semakin berat, meski ia tak pernah mengeluh pada siapapun. Bapak itu lalu duduk sebentar di bangku kecil di samping gerobak. Ia menatap jalan, melihat orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kalau hari ini memang rezeki saya sedikit, saya ikhlas. Tapi kalau Engkau berkenan, mudahkanlah." Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat seorang abang berjalan mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi wajahnya bersih dan sorot matanya hangat. Ia melambatkan langkah saat melihat gerobak soto mie itu, lalu berhenti tepat di depan bapak penjual. "Siang, Pak," sapa si abang ramah. "Siang, Bang," jawab bapak itu sambil bangkit berdiri. Abang itu mengintip ke dalam gerobak, melihat panci kuah, mie, dan lauk yang masih tersisa cukup banyak. "Masih banyak ya, Pak?" "Iya, Bang. Dari pagi belum terlalu ramai," jawab bapak itu jujur. Abang itu terdiam sebentar, seolah sedang berpikir. Lalu ia menatap bapak itu lagi dan berkata dengan suara tenang, "Pak, kalau saya borong semuanya, bapak mau." Kalimat itu seketika membuat dunia terasa berhenti. Bapak penjual soto mie itu terpaku. Tangannya yang tadi merapikan mangkok mendadak berhenti. Jantungnya berdegup kencang. "Borong? Semuanya, Bang?" Ulangnya nyaris tak percaya. "Iya, Pak. Semua sisa soto mie-nya," jawab si abang sambil tersenyum kecil. Mata bapak itu langsung berkaca-kaca. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Seharian ia menahan lelah, menahan cemas, dan tiba-tiba Allah seperti menjawab doanya lewat seorang yang bahkan tak ia kenal. "Alhamdulillah, Alhamdulillah," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Dengan tangan yang masih gemetar, bapak itu mulai menyiapkan soto mie satu persatu. Kuah panas mengepul, aromanya menguar ke udara. Mie diangkat, risol dipotong, kikil disusun rapi. Setiap mangkok diisi dengan penuh perhatian, seolah ia menuangkan rasa syukur ke dalamnya.
Sambil bekerja, sesekali ia mengusap matanya yang basah. Bukan karena asap kuah, tapi karena haru. Dalam hatinya, ia terus mengucap doa untuk si abang. Setelah semua selesai, si abang menghitung totalnya. Ia lalu menyerahkan uang kepada bapak itu. Jumlahnya cukup besar, bahkan lebih dari yang bapak itu bayangkan. Bapak penjual soto mie menatap uang itu lama, lalu menatap wajah si abang dengan mata yang masih berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Bang, katanya lirih. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Semoga Allah membalas kebaikan abang berlipat-lipat. Si abang menggeleng pelan. Sama-sama, Pak. Ini rezeki Bapak. Saya cuma perantara. Kalimat itu membuat bapak penjual